kasih Anda masih bersama kami. Singkat saja Bang, dilanjutkan tadi sempat terpotong. Jadi begini, jadi ceritanya nampaknya polisi itu hanya fokus ke KUHP dan KUHAP aja. Ada di undang-undang, ya kan, perlindungan saksi dan korban, pasal 10 itu jelas. Bayangkan saja setiap ada laporan dilaporkan balik, orang jadi takut. Ya kan, undang-undang itu memang pasal itu memang gunanya untuk melindungi pelapor, biar orang itu tidak takut melapor. Ya kan, itu faktanya seperti itu. Dan kemarin itu pada waktu pengujian laboratorium, kan tahu sendiri kan, belum diumumkan sudah diambil. Nah ini kan aneh. Padahal selama ini jika ada press conference polisi itu, barang bukti itu dijajar aslinya. Narkoba, pistol, ini itu dan sebagainya. Seperti ini yang diduga bunuh diri ini, kan ada tali, ada itu. Bukan fotonya, aslinya. Pertanyaan saya kenapa diambil? Kami curiga, itu pasti tidak disita. Ternyata ada pengakuan memang tidak disita. Tapi akhirnya sekarang disita. Konon bukan yang itu, yang pertama. Yang di Barreskrim. Tidak disita ternyata, alasannya dalam penyelidikan tidak ada penyitaan, diatur di mana? Saya nggak ketemu itu aturannya. Oke, kita tanya langsung ya, kuasa hukum ya. Sebentar, saya belum selesai dulu. Dikit aja. Ya kan, penyitaan itu di pasal 1.16 KUHAP itu jelas dinyatakan bahwa penyitaan itu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan tidak ada ini baru do much. Nah itulah yang saya open, tidak yang dimasalahkan di Gelar itu prosedur, ketentuan, SOP, bukan bukti-bukti. Ini yang dibahas bukti-bukti. Oke, kita gantian ya Bang, kita gantian ya Bang. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, Bang Rifai. Ya oke, jadi terkait apa yang disampaikan, mungkin yang Bang Ahmad dulu ya. Bahwa Pak Jokowi kembali lagi yang menjadi fokus beliau itu adalah 24 objek. Karena bagaimanapun 24 objek ini memang tersebar luas, tidak hanya dikonsumsi masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat luar. Dan isinya jelas, itu isinya adalah menuduh Pak Jokowi membuat dan menggunakan ijazah palsu. Oke, 24 objek itu ada salah satunya rekaman pernyataan dari Ibu Kurnia tidak? Saya tidak banyak sekali sih beberapa objek itu ya. Tapi intinya begini, beliau sendiri sangat meyakini, beliau yang menjalani perkuliahan sejak tahun 80 sampai 85, beliau sendiri yang menerima ijazah ini dari UGM, sehingga beliau meyakini bahwa ijazah itu asli. Nah pada saat tuduhan ini terus dimediakan, maka beliau menggunakan hak hukum tidak lain, hanya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baiknya. Kedua, agar ini terang benderang ijazah ini palsu atau tidak. Ya. Jadi mau dilapor, mau nanti diuji lagi di pengadilan, monggo kerso, sepanjang sesuai dengan prosedur hukum. Bahwa siapa mau jadi tersangka itu kembali ke proses hukum itu sendiri ya. Tapi bahwa Pak Jokowi pasti akan confirm menyatakan 24 objek ini sudah tidak hanya menghina. Kalau sekedar menghina mungkin masih oke lah buat beliau. Ini sudah fitnah. Ya. Secara agama pun fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya masih dalam taraf wajar ya. Dan semua orang kan sama di mata hukum ya. Nggak boleh ada yang spesial gitu ya, bahwa dia boleh sembarangan memfitnah. Mungkin kalau sekedar mengomentari lain ceritanya. Sehingga ini memang betul-betul agar biar terang benderang, karena ini sudah lama bergulirnya. Kami kan menghadapi dari 2 tahun yang lalu nih, gugatan Bang Egy dan segala macamnya ya. Sehingga pada saat itu dilakukan kami menghargai. Nah sekarang terus terkait dengan Barreskrim ya, memang kembali lagi itu mau tidak mau di dalam penyelidikan sudah bisa disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana. Sementara penyelidikan sendiri tidak bisa melakukan penyitaan. Itu memang hukuman saya seperti itu, nggak mungkin dipaksakan gitu ya. Sementara kami sendiri juga waktu diminta, kami inisiatif, silakan. Kalau memang mau dilakukan lapor kita silakan. Ya, tanpa diminta, tanpa disita kami silakan. Kenapa? Karena kami juga ini terang benderang. Dan hasil lapor kami sudah yakin dari awal. Memang pasti akan identik karena Pak Jokowi meyakini itu gitu ya. Nah soal ini ditunjukkan ke publik, kembali lagi memang kami konsisten. Ya. Pak Jokowi termasuk kami kuasa hukum, kita tidak akan memberikan untuk tujuan dan kepentingan tidak jelas, tapi sepanjang untuk proses hukum kita serahkan. Bahkan kita serahkan. Ya. Tidak hanya sekedar ditunjukkan. Nanti pun di persidangan Pak Jokowi juga sudah berkali-kali menyatakan kalau perlu ditunjukkan atas izin hakim dia akan tunjukkan. Jadi intinya kami juga tidak mau ini terlalu riuh juga di masyarakat. Ya, banyak juga masyarakat udah lelah dengan isu seperti ini ya. Ada yang mungkin sebagian menikmati, tapi juga ada sebagian udah bosan gitu ya. Termasuk kami juga ingin ini cepat terang benderang, cepat selesai. Dan proses hukum itu selalu ada akhirnya. Ya, ada kepastian, ada akhirnya, dan dari proses hukum ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Karena kalau sudah pendapat pasti tidak akan berhenti, selalu akan berbeda, ya. Tidak akan ada selesainya, maka di negara hukum akhirnya ya hukum lah.
keputusan hukum yang kita harus gunakan ya. Lebih kurang. Saya boleh Akan tanggapi, membuat Mbak? terang benderang. Sebentar Bang Alkatiri, saya ke Bu Kurnia dulu sebentar. Akan membuat terang benderang dengan SPDP ini sehingga kemudian nanti ada kejelasan. I think that it's kind of darkness, jadi kegelapan yang ada ya. Saya ingin mengatakan demikian, saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya Dumas yang kami laporkan itu, Mbak Elvira, itu bagian dari kami Dumas ingin pengaduan masyarakat. Ya, Dumas adalah pengaduan masyarakat yang sebenarnya pokok pangkal sehingga masalah ini menjadi booming begitu ya. Dalam satu gelar perkara khusus, Yaakob Hasiduan yang merupakan juga kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo mengatakan demikian. Tidak ada bahwa kami itu melaporkan dalam rangka kami ingin membalas karena laporan dari pihak TPUA di Bareskrim ya. Nah, saya kira itu terlalu dini, prematur beliau mengatakan begitu. Sebagai terlapor artinya saya adalah pelaku sejarah ya. Saya ingin mengatakan justru laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu ada karena ada Dumas ya. Dumas ini tanggal 9 Desember 2024 hanya sebagai Dumas saja dipajang di situ tanpa diapa-apakan. Tapi begitu tanggal 30 ya, 30 April itu akan ada, bukan akan ada tapi sudah ada laporan dari saudara Jokowi, itu seakan-akan Dumas kami ini sudah diolah begitu. Hanya untuk mematching-matchingkan. Padahal sebenarnya tidak ada dan tidak pernah ada laporan kepada kami bahwa ini sudah dilakukan suatu penyelidikan, bahwa apa yang menjadi keluhan kami, pencarian kami akan keadilan itu akan dilaksanakan. Itu tidak ada sebenarnya begitu ya. Tapi saya mengerti, tentu sebagai kuasa hukum dia harus mengatakan demikian. Ya, dan banyak lagi beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang, mungkin hanya akan bisa saya sampaikan di pengadilan nanti. Jadi bahwa sesungguhnya kami ini, mohon maaf ya, datang baik-baik seperti yang dikatakan oleh Bang Alkatiri tadi, kami datang bersurat dahulu 2 kali. Tanggal 24 Maret dan tanggal 5 April, 2 kali bersurat. Surat pertama tidak dijawab, kami masih sabar menunggu karena ini 2 ya, surat untuk Rektor Ova Emilia dan satu lagi untuk Bapak Joko Widodo di Jalan Kutai Utara itu ya, nomor 1. Nah, kami bersurat kepada polisian supaya apa? Semua yang kami lakukan ini terang benderang begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan ini fitnah segala macam, no, itu bukan fitnah Pak ya. Fitnah ini itu. tidak. Ya itu kata Bapak relawan. Bapak tahu itu apa yang fitnah. menjadi kesalahan Bapak Jokowi membonsai warga negara menjadi relawan. Ya? Anda perlu tahu ya bahwa sekitar beberapa waktu beliau akan dilakukan pelantikan. Itu ini saya mendapatkan info ini Kok dari Keep ijazah Talking orang ya. lain Ya sebentar. diputar-putik? Dari Keep Talking itu mengatakan harusnya pada saat akan dilantik itu semua relawan harusnya dibubarkan. Kita kembali guyup menjadi warga negara walaupun saya tidak memilih beliau. Tapi Saya apa yang nggak terjadi? percaya dengan Ibu. Beliau tidak. Oh, Bapak harus percaya karena dia Dari dulu ngomongnya Lalu yang terjadi ini apa? aja. Yang terjadi adalah relawan Muter-muter. tersebut tidak, jangan ganggu saya Pak ya. Saya tahu Enggak, maksud Anda enggak gitu ya. ganggu. Relawan itu tidak dibubarkan, tapi disuruh untuk pasang badan jika terjadi sesuatu katakanlah penolakan atas semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Pak ya. Jokowi, Nah, dengan demikian Bu, akhirnya apa yang terjadi? Kita dilindungi berpecah oleh belah. negara, Bu. Kita Dilindungi berpecah oleh belah. pemerintah. Iya, dari tadi Ada Bapak mengatakan aturannya. selalu dilindungi negara. Saya Semua percaya berhak Pak, saya melindungi. percaya dilindungi sepanjang Pak apa yang Jokowi dibuat tidak itu adalah baik dan menggunakan benar hak ya. itu. Ingat pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya Saya di dalam tahu. hukum dan pemerintahan. Saya tahu. Saya lakukan, Anda Ibu kayaknya jangan nggak tahu Anda. diulang-ulang yang Nggak tahu kayaknya. gini-ginian. Kayaknya nggak tahu Anda. Tolong diajarkan dong. Kita Ya. fokus aja, fokus ke Oh, 12. saya sangat fokus Pak. Sangat fokus. Ini. Kita Mbak Elvira, temanya kan ini. Pertanyaan saya, apakah betul memang relawan disuruh pasang badan? Oh, nggak ada. Bapak nonton aja ya nanti Keep Talking tuh. Ya. Punyanya Pak Saifullah Fatah itu. Saya menceritakan, kepengen, Bu, ya. kita malam ini fokus saja. Ke-12 jangan ngaco. Yang terhormat lawyer kita nih. Ya, kalau Anda manggil Pak Jokowi, saudara Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi ada di depan Anda. Loh, daripada saya panggil Jokowi, saudara Jokowi Silakan, itu itu hak penghormatan. Anda. Hak Anda. Dan saya Ya, memanggil saya saudara menghormati. Norman, itu biasa saja. Iya, benar saya mau. Saudara Elvira, Tapi tolong, saudara Rifai, Anda sebagai saudara lawyer, Jokowi, apa masalahnya? sebagai Apa harus pengacara, saya panggil Sinuwun ya. engkang ngarso dalam Jokowi Dengar dulu. Enggak, Ya. biasa aja. Anda sebagai pengacara harus melindungi 12. Termasuk Ibu dikenakan Ibu ya. Loh, justru kalau Anda tapi ingin melindungi jangan 12 berhati-hati ini, lah ya. Anda sarankan kepada berhati-hati. saudara Joko Widodo, Orkestrasi selama jangan ini. mempersoalkan rakyatnya sendiri yang hanya ingin mengetahui ijazah asli dari mantan Anda bawa presidennya, ke format politik lalu masalah dianggap ini. fitnah, Bukan pencemaran, format hukum. dijadikan terlapor, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia yang melaporkan. Lalu kita anak bangsa Anda sama diadu polisi domba nggak dengan percaya? polisi, seolah-olah yang Sama menetapkan lembaga lain nggak terlapor percaya, adalah sama polisi. siapa Anda mau percaya? Padahal institusi kepolisian tidak berwenang.
Harusnya jelas, limitatif. Ini deliknya delik spesial, Saya tanya delik Anda. aduan. Kalau delik umum kita melaporkan, ada apa Pak? Ada pencurian. Siapa pencurinya Pak? Ya saya nggak tahu karena itu Saya tolong tanya Pak sama cari. Anda, Tapi ini delik fitnah. Tunggu, ganti- Jelas gantian. orangnya. Bang Ahmad, Siapa gantian. yang memfitnah? Gantian. Begitu. Saya tanya sama Anda, Ya. ini negara hukum apa bukan? Ini negara hukum. Ini negara Pancasila apa bukan? Negara Pancasila. Yakin dengan Pancasila? Yakin. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu tidak mengajarkan seorang menjadi pihak yang sangat Nah, pengecut. Artinya ke negara memenjarakan hukum, rakyatnya sendiri. percayakan kepada hukum. Siapa yang tidak percaya? Ya, Kalau ada jangan yang keliru dikutak-kutik dikritisi. lagi. Kalau keliru dibiarkan. Ini namanya Ini menjebloskan. dibolak-balik, urusan Pak Jokowi diusik-usik. Lah, karena dia Nggak ada ada masalah. urusannya. Jadi Anda Kalau dia dibawa tidak ada dalam masalah, nggak politik, Baik, bukan diusik-usik. tempat baik. hukum. Kalau ijazahnya asli, Pak SBY, Nggak ada ijazahnya urusannya asli. dengan Anda. Nggak diusik-usik. Sudah Pak dijelaskan Prabowo, bahwa ijazahnya asli. Nggak ijazahnya akan di diusik-usik. pengadilan Anda bisa Nah, lihat. saya ingin tegaskan Jangan sebenarnya kan memaksakan ada diri 3 dong. mekanisme ya. 3 mekanisme untuk menyelesaikan perseteruan soal ijazah ini. Pertama, mekanisme PTUN. Memang problemnya lewat 90 hari, tidak mungkin bisa diuji melalui pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, mekanisme perdata. Persoalannya, setiap pengadilan yang digugat berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo selalu menyatakan kami tidak berwenang, NO. Jadi tidak bisa masuk pokok perkara. Tinggal satu-satunya adalah melalui proses pidana. Yang paling relevan karena ini terkait apakah asli atau tidaknya ijazah. Harusnya 263 tentang dugaan pemalsuan. Pengadilan Harusnya juga. kalau tadi konsisten ya, ini kita harus konsisten sama di muka hukum. Nah, konsistennya harusnya begini. Harusnya laporan TPUA itu juga diterima LP. Laporan saudara Jokowi terima LP, dua-duanya diselidiki, dua-duanya disidik. Nah, kalau ya laporan TPUA yang sudah duluan ya ini yang masuk ke pengadilan duluan dan di sana misalnya dalam pertimbangannya setelah menimbang bahwa ijazah saudara Joko Widodo bisa dihadirkan di persidangan dan terbukti asli, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dugaan pemalsuan dokumen. Nah, itu menjadi dasar bahwa ijazah asli, baru lari ke fitnah. Lah ini belum ada putusan Oke. pengadilan yang inkrah yang menyatakan dokumen itu asli, kemana-mana rakyatnya dilapor-laporin. Begitu muncul 12 nama, nggak tanggung jawab Jokowi, Oke, nggak mau oke. ngaku Ini itu. pintar dilapor. melintir, Kita belum melintirnya selesai pintar bicara dia. masalah hukum, sekarang juga kasus ini tampaknya sudah mulai ditarik politik ke ranah sekarang. politik. Ini Siapa politik yang kemudian dibawa bermain di politik, balik bukan ini? Kita akan hukum. bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head.